Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Untuk ketua kelas, siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Ya, untuk memimpin doa ya. Ya, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu? alhamdulillah. Masih semangat kan? Semangat. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi kesehatan untuk kita semua. Amin, amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak Bu. Tidak ada Bu. Wah. Nihil ya? Ya. Ya. Terus kita hari ini akan membahas tentang segitiga dan segi empat. Diharapkan kalian mampu menentukan keliling dan luas segi empat serta segitiga. Oh. Coba kalian sebutkan contoh bangun segi empat dan segitiga yang ada di sekitar sini. Ada yang Saya Bu. Ya, Papan silakan. tulis bentuknya persegi panjang. Ya betul, papan tulis ada lagi. Saya Bu, itu figura Bu. Oh iya benar. Apa itu bentuknya? Persegi panjang. Oh iya betul. Ada lagi? Pintu. Jendela ya, jendela. Bentuknya apa? Persegi. Oh iya betul. Terus ada lagi? Ini penggaris saya Bu, bentuknya segitiga. Ya betul. Itulah ada macam-macam dari segi empat dan segitiga. Nah, sudah mengerti apa itu segi empat dan segitiga? Sudah Bu. Ya sedikit ya, nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang segi empat dan segitiga. Silahkan buka buku halaman 181. Sudah? Bentar Bu. Ya, sudah. Dulu. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Coba kalian lihat di layar. Pertama kita akan mengenal segi 4 dan segi 3 terlebih dahulu. Kita akan mengenal yang mana segi 4 dan yang mana yang bukan. Yang kedua kita akan menentukan sifat dan mengelompokkan jenisnya. Yang ketiga kita akan menentukan keliling dan juga luas segi 4 dan segi 3. Nah, coba kalian lihat di layar. Yang manakah termasuk segi 4? Ataukah yang A, B, C, D, atau yang E? Yang mana? Ayo, coba kalian lihat yang mana segi 4. Yang D sama E, Bu. D sama E. D sama E itu merupakan segi 4, benar? Benar. Nih, kita lihat. Yang benar segi 4 adalah yang C, D, E. C, D, E termasuk segi 4. C adalah segi 4 tidak beraturan, yang D segi 4 atau yang disebut jajar genjang, yang E segi 4 atau yang disebut layang-layang. Kenapa yang A dan B bukan segi 4? Ayo, yang mana? Kenapa? Ada yang tahu? Ada? Ibu jawab. Yang A, dia memiliki 4 sisi. Tapi coba kita lihat, itu ada celah. Nah, itu bukan segi 4 karena memiliki jarak atau ada bagian yang terputus. Itu bukan segi 4. Yang kedua, yang B, bukan segi 4. Kenapa? Dia memiliki 4 sisi. Tapi dia aslinya berbentuk segitiga yang sama besar yang saling bertolak belakang. Jadi itu bukan segi 4. Coba kita lihat lagi gambar yang di layar. Ada gambar rumah dan ada seseorang yang bermain layang-layang. Yang pertama, ada yang tahu mana lagi? Mana tentang segi 4 dan segi 3? Yang pertama ada jajar genjang. Di belakang atap itu berbentuk jajar genjang. Terus ada belah ketupat, ya. Belah ketupat di hiasan tembok. Lalu ada persegi, iya persegi di hiasan pintu. Lalu layang-layang. Layang-layang yang dimainkan seseorang itu. Ya benar. Ini ada trapesium. Trapesium atau yang digambar di pot terbentuk trapesium. Pintu, dia
persegi panjang. Dan yang terakhir, tembok yang terlihat berbentuk segitiga, itu dinamakan segitiga. Nah, jadi definisi segi empat dan segitiga adalah segi empat suatu segi banyak atau poligon yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang pastinya tidak saling terputus atau dia saling terhubung. Sedangkan segitiga itu adalah nama suatu benda yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Apakah kalian sudah paham apa itu segi empat dan segitiga? Jika belum paham, silahkan tanyakan kepada ibu yang mana yang tidak paham. Apakah sudah paham semua? Nah, kita lanjutkan. Di sini ibu akan memberikan kuis untuk kalian secara individual untuk menggali pengetahuan kalian. Di sini gampang soalnya. Untuk mencari banyaknya persegi pada gambar tersebut dan juga banyaknya segi tiga pada bangun tersebut. Ini dikerjakan secara mandiri, tidak boleh saling mencontoh. Nah, ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian untuk mengerjakan kuis ini. Silahkan diambil kertasnya dan dijawab ya. Mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, dikumpulkan ke depan. Ibu akan melanjutkan pembelajarannya. Silakan dikumpulkan. Sekarang kita akan melihat sifat dan jenisnya. Sebelum itu, ibu mau kalian membagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok masing-masing terdiri dari 3-5 orang anak. Berduduk di tempatnya atau di kelompoknya masing-masing. Sudah? Untuk kelompok segi 4 ini ya. Ini untuk kelompok segitiga. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang keliling. Keliling adalah jumlah jarak tempuh untuk mengelilingi suatu daerah berupa bangun datar atau jumlah panjang semua sisi. Nah, itu dari A, B ke C, kayak seperti di gambar, atau dari A, B, C ke D. Itu adalah keliling. Sedangkan luas adalah besar area atau wilayah tertentu. Nah, seperti di gambar yang dibatasi oleh garis tebal, itu adalah luas. Ibu akan menjelaskan sedikit cara mengerjakan LKPD kelompok materi segi 4. Untuk mengisi kolom-kolom di sini, jika suatu bangun memenuhi berarti nanti dicentang, kalau tidak memenuhi berarti disilang. Ini ada keterangannya. CG itu buat titik genjang, PP persegi panjang, BK belah ketupat, LL layang-layang, P persegi, dan TL trapesium. Yang untuk yang pertama, setiap pasang sisi berhadapan sejajar. Kita lihat persegi panjang di sini dicentang contohnya. Nah, sisi atas dan bawah apakah sejajar? Iya kan? Iya, berarti itu benar. Dan sekarang coba kita lihat yang sisi kiri dan sisi kanan. Apakah itu sejajar? Iya kan? Berarti kita centang karena memenuhi persegi panjang. Berarti setiap panjang sisi berhadapan sejajar pada persegi panjang berarti memenuhi. Sekarang coba kita lihat trapesium. Kenapa disilang? Lihat trapesium. Ini sisi atas dan sisi bawahnya apakah sejajar? Ya. Coba kita lihat sisi kiri dan sisi kanannya. Apakah sejajar? Tidak. Berarti salah satu tidak memenuhi, jadi disilang. Begitu cara penggunaannya, cara mengerjakannya. Nah, sekarang coba kita lihat yang memiliki simetri lipat sebanyak 1. Memiliki simetri lipat sebanyak 1. Simetri lipat berarti simetri lipatnya kita lihat. Nih, kan persegi ya misalkan, atau ini aja trapesium. Ini adalah satu persegi, berarti membagi
berarti simetri lipatnya hanya 1. Yang memiliki simetri lipat sebanyak 1 adalah ini, contohnya trapesium, berarti trapesium dicentang atau di checklist. Coba kita lihat memiliki simetri putar. Nah, simetri putar coba kita lihat yang di persegi panjang ya. Berawal dari sini, misalkan ini titiknya 1. Apakah memenuhi yang belakang? Berarti ini bukan simetri lipatnya, nggak dihitung. Simetri putaran tadi dihitung yang di sini. Berarti balikin lagi ya. Kanan putar lagi, ini 1 dihitung karena yang belakang memenuhi 1. Itu ke sini. Memenuhi lagi apa enggak? Tidak kan? Berarti kita putar lagi 2. Berarti dia memiliki simetri putar sebanyak 2. Berarti yang persegi panjang kita centang yang di sini. Itu mengerjakannya. Jika masih ada yang belum dimengerti, bisa ditanyakan kepada ibu. Dia akan jelaskan LKPD tentang materi segi 4 untuk menentukan keliling dan luas suatu bangun segi 4. Pertama coba lihat di gambar persegi. Di gambar 1 ini ada sebuah persegi, sisinya panjangnya 1, yang atas juga panjangnya 1. Sisi terpanjang adalah 1, sisi yang pendek adalah juga 1. Keliling adalah yang memutari kotak tersebut atau persegi tersebut. Ini misalkan satu. Berarti ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Berarti pas sisi 4 dikali 1 sama dengan 4. Untuk luasnya, luaskan ini dalamnya. Berarti ininya 1, ininya 1. 1 kali 1 sama dengan 1/2, 1. Begitu juga seterusnya. Terakhir kita dapat menentukan ini sisinya kita ganti S, sisinya juga kita ganti S. Sama ganti berarti sisi panjangnya S sama S. Kita S sama S. Keliling berarti kan ada 4. Kan ini ada 4. Keliling kan 1, 2, 3, 4. Memutari kan ada 4. Berarti 4 kali 3, 2, 1 ini apa? Sama aja kayak sisi. Berarti 4 kali sisi. Rumus keliling persegi. Untuk luasnya 1 kali 1. 1 ini adalah sisinya. 1 lagi adalah sisinya. Nah, ini juga 2. 2 kali 2. 2-nya ada, berarti ada 2 kotak, 1, 2. Yang atas juga 1, 2. Berarti 2 kali 2. Itu juga yang 3 sama. Berarti luas persegi adalah sisi kali sisi. Untuk luas persegi. Begitu cara menentukannya. Jika sudah menentukan rumus keliling dan luas pada sebuah bangunan tersebut, silakan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan ada di belakangnya. Ini dikerjakan lalu dikumpulkan. Nah, ibu akan jelaskan sedikit tentang cara pemakaian medianya dan juga mengerjakan soalnya LKPD kelompoknya. Ini untuk materi segitiga. Yang pertama, buatlah segitiga setiap set yang diberikan. Masukkan hasilnya pada tabel berikut. Untuk yang pertama, set pertama yang A misalkan 3, 4, 5 ini dalam bentuk senti. Apakah itu disebut segitiga? Ya atau tidak, tinggal dicoret dan bisa digambarkan di buku tulis. Untuk yang kedua, yang B, nah ini ada
ada segitiga siku-siku sama kaki. Kita lihat segitiga siku-siku sama kaki, berarti salah satu sudut sama dengan 90. Kita bisa cek buat pakai busur. Nah, kita lihat yang mana segitiga siku-siku sama kaki. Ini kan benar 90 derajat, berarti ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Lalu untuk mengisi sisinya, nah ini kan sama kaki, berarti ada dua sisi yang sama besarnya. Jadi kita tuliskan di sini, berarti ada dua sisi yang sama besar. Untuk yang lainnya juga begitu, kita bisa menggunakan busur. Letakkan di sini tumpul. Berarti ini tumpul karena lebih dari 90 derajat. Atau yang lancip berarti kurang dari 90 derajat. Sebelum kita mengerjakan soal-soal berikut, ini kan ada gambar lagi untuk mengetahui luasnya dan kelilingnya. Kita pertama kan ada persegi panjang, kita potong, kita ambil tengahnya bentuk segitiga sama kaki. Lalu kita ambil lagi segitiga ATC. Lalu kita berdasarkan dari hasil ini bisa disimpulkan apa dan bagaimana. Nanti akan didiskusikan sama kalian lalu dipresentasikan. Nah, itu penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Nah, kesimpulannya adalah persegi merupakan bangun datar segi 4 yang sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku dan semua sisinya sama panjang. Itulah persegi. Lalu, hasil dari kelilingnya adalah 4 kali sisi karena setiap sisinya berukuran sama dan luasnya adalah sisi kali sisi. Selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 dengan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku dan sisi-sisinya yang berhadapan sama panjang. Berarti hanya yang sisinya berhadapan itu sama panjang. Antara garis yang AD, BC itu sama. AB dengan DC itu sama. Jadi, keliling persegi panjang adalah P tambah L tambah P tambah L. Ada 4 sisi, berarti dari P kita atau panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar sama dengan 2 dikali P tambah L. Dan luasnya P kali L. Untuk kesimpulan selanjutnya adalah jejar genjang. Jejar genjang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, memiliki 2 sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di depannya. Kelilingnya menjadi garis AB ditambah garis BC ditambah CD tambah DA. Lalu luasnya A kali T atau alas kali tinggi. Itu adalah jejar genjang. Selanjutnya, belah ketupat. Belah ketupat merupakan jajar genjang yang keempat sisinya sama panjang dan diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Keliling yang didapat adalah 4 kali A atau 4 kali sisinya. Lalu luasnya setengah dikali BD dikali AC. Garis BD sama garis AC atau yang disebut D1 atau D2, diagonal 1 diagonal 2. Lalu selanjutnya layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang sepasang sisinya sama panjang. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Salah satu dari diagonalnya membagi 2 diagonal yang lain atas 2 bagian yang sama panjang dan kedua diagonal tersebut saling tegak lurus. Berarti 2 pasang yang berhadapan sama panjang. Ini ada yang garis 1-1,
Yang bawah kan garis 2 sama garis 2, yang AD sama CD itu sepasang sama panjang. Kalau yang atas, yang AB sama BC itu sepasang sisi yang sama panjang. Lalu kelilingnya didapat garis AB ditambah garis BC ditambah CD ditambah garis DA. Lalu luasnya sama kayak belah ketupat, setengah dikali garis BD dikali AC, atau sama dengan setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, tetapi tidak sama panjang. Meskipun sejajar tapi panjangnya beda. Nah, kelilingnya garis AB ditambah BC ditambah CD tambah DA. Lalu luasnya sama dengan setengah dikali garis AB tambah CD dikali T atau dikali tinggi. Jadi setengah dikali garis atas yang AB tambah CD yang alasnya dikali tinggi. Lalu selanjutnya ada kesimpulan segitiga. Segitiga adalah bangun datar tertutup yang dibuat dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan 3 sudut. Lalu didapat kelilingnya A ditambah B tambah C, berarti sisi yang A itu kayak sama dengan A itu sama dengan CB, yang C sama dengan BA, dan yang BCA. Tuh, sisinya berarti sisi segitiga. Lalu luasnya ditemukan setengah dikali alas kali tinggi. Apa masih ada yang mengganjal? Apa masih ada yang belum dimengerti tentang segitiga dan segi 4? Sudah mengerti semua? Sudah? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kalian aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, terima kasih buat yang aktif dan ikut serta dalam kelompok hari ini. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Ketemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya, masih tentang segi 4 dan segitiga. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Untuk mengakhiri kelas hari ini, doa mulai. Terima kasih buat kalian semua, tetap semangat.